Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri bidang datar dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Hanitar Kasih, Pina Lutfiani Tohari, Nadia Nur Amalia, Syifa Usudur, dan Lucy Malini akan mencoba menyampaikan materi tentang persamaan garis singgung lingkaran. Adapun pokok pembahasannya yaitu A. Garis singgung terhadap lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. B. Panjang garis singgung. C. Garis kuasa. D. Persamaan garis singgung di suatu titik terhadap lingkaran. E. Persamaan garis singgung terhadap suatu lingkaran yang diketahui arahnya. F. Berkas lingkaran. Dan G. Persamaan parameter lingkaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan disampaikan oleh saya yaitu tentang garis singgung terhadap lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Dalam PPT ada gambar 3 garis dan lingkaran. Garis pertama yang paling atas itu tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Garis kedua yaitu menyinggung lingkaran di satu titik yaitu titik Q, dan garis ketiga memotong lingkaran di 2 titik yaitu titik P dan titik Q. Buktikan bahwa ada 2 garis singgung yang dapat digambar terhadap lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Persamaan lingkarannya yaitu dalam kurung X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan yang melalui titik pangkal yaitu Y sama dengan MX. Jadi kita substitusikan Y sama dengan MX ke dalam persamaan lingkaran, sehingga didapatkan dalam kurung 1 tambah M kuadrat X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Kemudian persamaan tersebut kita substitusikan ke dalam rumus yang telah diketahui, yaitu rumusnya X sama dengan min B ditambah dikurang akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, sehingga didapat hasil akhirnya yaitu A dikurang ditambah dikurang akar M kuadrat R kuadrat dikurangi M kuadrat A kuadrat dikurangi R kuadrat per 1 ditambah M kuadrat. Jika M kuadrat sama dalam kurung R kuadrat min A kuadrat ditambah R kuadrat lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Jika sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di 1 titik. Jika kurang dari 0, maka garis memotong atau menyinggung lingkaran. Jika Y sama dengan MX garis singgung, maka M kuadrat dalam kurung R kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 0. M kuadrat sama dengan min R kuadrat per R kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan R kuadrat per A kuadrat dikurangi R kuadrat. M sama dengan ditambah dikurang akar R kuadrat per R kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan ditambah dikurang R kuadrat per akar A kuadrat min R kuadrat. Jadi kedua persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat dan Y sama dengan min Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat. Jika M sama dengan ditambah dikurang Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat disubstitusikan ke X yang telah kita dapatkan tadi, maka A ditambah dikurang akar dari R kuadrat per A kuadrat dikurangi R kuadrat dalam kurung R kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah R kuadrat per 1 ditambah M yaitu kan R kuadrat per A kuadrat min R kuadrat, sehingga didapat hasil akhir yaitu A kuadrat min R kuadrat per A. Substitusikan ke Y sama dengan ditambah dikurang Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat, sehingga didapat Y1 sama dengan Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan R
per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat dikali A kuadrat dikurangi R kuadrat per A sama dengan R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Y2 sama dengan min Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan min R per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat dikali A kuadrat dikurangi R kuadrat per A sama dengan min R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Jadi koordinat titik singgungnya yaitu Q sama dengan dalam kurung A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, atau dalam kurung A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, min R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Didapatkan vektor OQ sama dengan dalam kurung A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Vektor CQ sama dengan dalam kurung A kuadrat dikurangi R kuadrat per A dikurangi A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A sama dengan dalam kurung min R kuadrat per A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Vektor OQ dikali vektor CQ sama dengan, tinggal masukkan saja dalam kurung A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A dikali dalam kurung min R kuadrat per A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A kuadrat, sehingga didapatkan min R kuadrat dalam kurung A kuadrat dikurangi R kuadrat per A kuadrat ditambah R kuadrat dalam kurung A kuadrat dikurangi R kuadrat per A kuadrat sama dengan 0. Jadi garis singgung lingkaran tegak lurus jari-jari lingkaran. Gambar di bawah ini membuktikan bahwa ada dua garis singgung yang dapat digambar terhadap lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Misal, vektor OQ sama dengan T. Vektor QP kuadrat sama dengan vektor CP kuadrat dikurangi vektor CQ kuadrat. T kuadrat sama dengan dalam kurung X1 min H kuadrat ditambah Y1 min K kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan kita jabarkan X1 kuadrat dikurangi 2HX1 ditambah H kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat disusun menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi 2HX1 dikurangi 2KY1 ditambah H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat, sehingga X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C dengan A sama dengan min 2H, B sama dengan min 2K, dan C sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. Jika T kuadrat lebih dari 0, titik terletak di luar lingkaran. Jika T kuadrat kurang dari 0, titik terletak di dalam lingkaran atau tidak ada garis singgung. Jika T kuadrat sama dengan 0, titik terletak pada lingkaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Hani Tarkasih. Kepadanya disilahkan. Halo teman-teman, masih semangat kan? Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu panjang garis singgung. Sebelumnya, untuk dapat memahami mengenai panjang garis singgung, terlebih dahulu kita harus menguasai materi mengenai Pythagoras, karena ini rumusnya akan berhubungan dengan teorema Pythagoras. Sama tapi tidak persis. Nah, kita perhatikan di sana ada gambar. Perhatikan gambarnya. Andaikan P adalah suatu titik di luar lingkaran yang tertentu. Di sana ada P, X1, Y1. Selanjutnya dari titik P ditarik dua buah garis yang menyinggung lingkaran di titik yang berlainan. Sedangkan yang menjadi masalah adalah mencari panjang atau jarak dari titik P terhadap salah satu titik singgungnya, sebab kedua garis singgung mempunyai panjang yang sama. Perhatikan T-nya sama dengan nilai mutlak dari OP dengan Q salah satu titik singgung dari garis singgung yang melalui P terhadap lingkaran. Selanjutnya dari segitiga COP didapatkan rumus nilai mutlak dari sinar OP sama dengan nilai mutlak sinar dari sinar CP kuadrat dikurangi nilai mutlak sinar CQ kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan
X1 min H kuadrat ditambah Y1 min K kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi rumus untuk mencari panjang garis singgung adalah T kuadrat sama dengan X1 min H kuadrat ditambah Y1 min K kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, carilah panjang garis singgung dari titik min 4,2 terhadap lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Dengan penyelesaian, keadaan gambarnya itu sama seperti slide yang sebelumnya. Pada gambar 3 strip 10 didapatkan dengan rumus yang tadi, T kuadrat sama dengan X1 min H kuadrat ditambah Y1 min K kuadrat dikurangi R kuadrat. Maka di sini kita langsung masukkan aja dari yang sudah diketahui, yaitu X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25 menjadi T kuadrat sama dengan min 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah 2 ditambah 2 kuadrat min 25, dimana X-nya itu diketahui sama dengan min 4 dan Y-nya itu sama dengan 2. Didapatkan T kuadrat sama dengan 49 ditambah 16 dikurangi 25 sama dengan 40. Maka T-nya sama dengan 2 akar 10. Jadi panjang garis singgung dari titik min 4,2 terhadap lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 25 adalah 2 akar 10. Contoh yang kedua, carilah panjang garis singgung dari titik 3,-1 terhadap lingkaran 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 3x min y min 5 sama dengan 0. Dengan penyelesaian, pertama-tama setiap suku dari persamaan lingkaran kita bagi dengan 2. Sehingga persamaannya dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut. Di sana juga diperlihatkan suatu gambar, coba perhatikan, maka persamaannya itu bentuk umumnya menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 3 per 2x dikurangi 1 per 2y dikurangi 5 per 2 sama dengan 0. Maka 9 ditambah 1 ditambah 9 per 2 ditambah 1 per 2 dikurangi 5 per 2. Nah, salah satu garis singgungnya itu diperlihatkan dalam gambar. Selanjutnya didapatkan T kuadrat sama dengan 9 ditambah 1 ditambah 9 per 2 ditambah 1 dikurangi 5 per 2. Menghasilkan T kuadrat sama dengan 18 plus 2 plus 9 plus 1 dikurangi 5 dibagi 2. Menghasilkan T kuadrat sama dengan 25 per 2. Menghasilkan T sama dengan akar dari 25 per 2. Menghasilkan hasil akhirnya itu 5 akar 2 per 2. Jadi panjang garis singgung dari titik 3,-1 terhadap lingkaran 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 3x min y min 5 sama dengan 0 adalah 5 akar 2 per 2. Nah, dilanjut ke subbab materi yang ketiga, yaitu mengenai garis kuasa. Misalkan ada 2 buah lingkaran pada gambar dan terdapat titik yang memiliki kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran tersebut. Himpunan semua titik kuasa memiliki kuasa yang sama terhadap dua lingkaran akan membentuk suatu garis yang dinamakan garis kuasa. Garis kuasa tegak lurus dengan garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Menghasilkan rumus x kuadrat plus y kuadrat ditambah a1x ditambah b1y ditambah c1 sama dengan 0. Ini dari lingkaran yang pertama. Kemudian dari lingkaran kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a2x ditambah b2y ditambah c2 sama dengan 0. Dikurangi menghasilkan persamaan garis kuasa, yaitu A1 dikurangi A2x ditambah B1 dikurangi B2 ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Itulah persamaan garis kuasanya. Nah, apa sih garis kuasa itu? Garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai panjang garis singgung atau kuasa yang sama terhadap dua lingkaran tertentu.
dibuktikan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Dan di lingkaran yang keduanya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0, menghasilkan rumus T12 sama dengan X12 ditambah Y12 ditambah A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1. Ini dari lingkaran pertama. Kemudian dari lingkaran yang kedua, T22 sama dengan X22 ditambah Y22 ditambah A2X2 ditambah B2Y2 ditambah C2 dikurangi menghasilkan T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat sama dengan A1 min A2 X1 ditambah B1 dikurangi B2Y1 ditambah C1 dikurangi C2. Karena T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat, maka A1 kurangi A2 X1 ditambah B1 dikurangi B2 kali Y1 ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Berarti X1 Y1-nya terletak pada garis kuasa. Nah, garis kuasa dari dua buah lingkaran akan tegak lurus terhadap garis hubung kedua pusat lingkaran tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Syifa Usudur. Kepadanya disilahkan. Materi selanjutnya yaitu contoh soal. Carilah persamaan garis kuasa dan titik potong kedua lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12Y ditambah 20 sama dengan 0. Hasilnya yaitu 12X ditambah 24Y dikurangi 48 sama dengan 0. X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0 merupakan persamaan garis kuasa. Jadi X sama dengan 4 dikurangi 2Y. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. Buka kurung, 4 dikurangi 2Y tutup kurung pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 8 buka kurung 4 dikurangi 2Y tutup kurung ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. 16 dikurangi 16Y ditambah 4Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 32 dikurangi 16Y ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. 5Y pangkat 2 dikurangi 20Y ditambah 20 sama dengan 0. Y pangkat 2 dikurangi 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Buka kurung, Y dikurangi 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 2, X sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 0. Titik potong kedua lingkaran yaitu 0,2. Materi selanjutnya yaitu persamaan garis singgung di suatu titik terhadap lingkaran. Bisa dilihat pada gambar di samping. Persamaan yang ke-1 yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Buka kurung X dikurangi A tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y dikurangi B tutup kurung pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Yang melalui titik X1 Y1 adalah buka kurung X1 dikurangi A tutup kurung buka kurung X dikurangi A tutup kurung ditambah Y1 dikurangi B buka kurung Y dikurangi B sama dengan R pangkat 2. Dengan A, B merupakan pusat lingkaran, R merupakan radius atau jari-jari lingkaran, dan X1, Y1 merupakan titik singgung lingkaran. Yang kedua yaitu persamaan garis singgung lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Yang melalui titik X1, Y1 adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R pangkat 2. Dengan R sama dengan radius atau jari-jari lingkaran. X1, Y1 merupakan titik singgung lingkaran. Yang selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X ditambah 2 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 58 pada titik A 1, min 4. Dalam menentukan persamaan garis singgungnya di titik X1,
Y1 sama dengan 1,-4. X1 dikurangi A buka kurung X dikurangi A tutup kurung ditambah buka kurung Y1 dikurangi B tutup kurung buka kurung Y dikurangi B tutup kurung sama dengan R pangkat 2. X1 yaitu 1 dan min A-nya itu 2. 1 ditambah 2 buka kurung X ditambah 2 ditambah min 4 dikurangi 3 buka kurung Y dikurangi 3 tutup kurung sama dengan 58. 3 buka kurung X ditambah 2 tutup kurung ditambah buka kurung min 7 tutup kurung Y dikurangi 3 sama dengan 58. 3X ditambah 6 dikurangi 7Y ditambah 21 sama dengan 58. 3X dikurangi 7Y sama dengan 58 dikurangi 27. 3X dikurangi 7Y sama dengan 31. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 3X dikurangi 7Y sama dengan 31. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 28 yang melalui titik min 3,4. Dari soal diketahui P 0,0 R pangkat 2 nya yaitu 25. X1 Y1 yaitu min 3,4. Persamaan garis singgungnya X1X ditambah Y1Y sama dengan R pangkat 2. Jadi, min 3X ditambah 4Y sama dengan 25 atau 3X dikurangi 4Y ditambah 25 sama dengan 0. Materi yang selanjutnya yaitu persamaan garis singgung terhadap suatu lingkaran yang diketahui arahnya. Pada gambar di atas, persamaan Y sama dengan SX ditambah K yang merupakan garis singgung terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Karena lingkaran simetri terhadap titik pusat, akibatnya haruslah ada dua buah garis yang sejajar yang merupakan garis singgung terhadap tiap titik pada lingkaran. Kita akan mencari nilai dalam suku-suku yang mengandung S. Dari penyelesaian secara simultan, persamaan garis dengan lingkaran kita dapatkan X pangkat 2 ditambah buka kurung SX ditambah K tutup kurung pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Garis Y sama dengan SX ditambah K menyinggung lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Berarti di antara keduanya garis dan kuadrat haruslah diskriminannya sama dengan 0. Yaitu D sama dengan 0 karena mempunyai akar yang kembar. Didapat D sama dengan 0 min 4 K pangkat 2 ditambah 4 buka kurung 1 ditambah S pangkat 2 tutup kurung R pangkat 2 sama dengan 0. 4K pangkat 2 sama dengan 4 buka kurung 1 ditambah S pangkat 2 tutup kurung R pangkat 2. Atau K sama dengan kurang lebih R akar 1 ditambah S pangkat 2. Jadi persamaan dua buah garis dengan koefisien arah S dan menyinggung terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 adalah Y1 sama dengan SX ditambah R akar 1 ditambah S pangkat 2. Y2 sama dengan SX dikurangi R akar 1 ditambah S pangkat 2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lucy Malini. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucy Malini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai berkas lingkaran atau bendel lingkaran. Berkas lingkaran adalah lingkaran-lingkaran yang dibuat melalui perpotongan dua lingkaran. Misalkan diketahui dua lingkaran L1 dan L2, maka semua lingkaran yang melalui titik potong lingkaran L1 dan L2 akan terhimpun dalam suatu berkas yang disebut berkas lingkaran atau bendel lingkaran. Adapun persamaan berkas lingkaran yaitu L1 ditambah lambda dikali L2 sama dengan 0, atau L1 ditambah lambda dikali K sama dengan 0, atau L2 ditambah lambda dikali K sama dengan 0. Dengan K merupakan garis kuasa lingkaran L1 dan L2, sedangkan lambda sebagai parameter atau konstanta yang memiliki nilai tertentu.
Namun jika lambda memiliki nilai negatif 1, maka persamaan berkas lingkarannya menjadi L1 dikurangi L2 sama dengan 0, yang kemudian menghasilkan rumus yang disebut rumus persamaan garis kuasa. Sifat-sifat berkas lingkaran. Yang pertama, bila anggota pokok berpotongan di dua titik A dan B, maka semua anggota berkas juga melalui kedua titik potong tersebut. Dalam berkas, ada satu anggota lingkaran terkecil dengan nama AB sebagai diameter. Yang kedua, bila anggota pokok bersinggungan, maka semua anggota berkas juga bersinggungan di titik singgung. Dalam berkas ada satu anggota berupa lingkaran titik atau jari-jari nol di titik singgung. Yang ketiga, bila anggota pokok saling asing atau tidak berpotongan, maka semua anggota berkas juga akan saling asing. Dalam berkas ada dua anggota berupa lingkaran titik dan disebut sebagai titik batas A dan B. Yang keempat, tiap dua anggota berkas mempunyai garis kuasa yang sama sebagaimana garis kuasa anggota pokok. Yang kelima, semua titik pusat dari anggota berkas terletak pada satu garis dinamakan garis sentral. Garis sentral ini tegak lurus dengan garis kuasa dari berkas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Dalam PPT juga terdapat ilustrasi gambar berkas lingkaran dari lingkaran L1 dan L2. Semua lingkaran yang berwarna biru ini adalah berkas lingkaran dari L1 dan L2. Nah, karena lambda merupakan suatu konstanta yang tak hingga banyaknya, maka persamaan lingkaran yang terbentuk juga tergantung dari nilai lambda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dalam PPT ini. Untuk lebih jelas kita beralih ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran dengan L1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 2Y dikurangi 11 sama dengan 0. Dan L2 nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 4Y ditambah 4 sama dengan 0, serta melalui titik 1,1. Nah, penyelesaiannya yaitu mula-mula kita menyusun persamaan berkas lingkarannya terlebih dahulu dengan rumus yaitu L1 ditambah lambda dikali L2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai L1 dan L2 nya, sedangkan lambdanya belum diketahui, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 2Y dikurangi 11 ditambah lambda dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Karena melalui titik 1,1 maka kita substitusikan ke dalam L1 dan L2 untuk mendapatkan nilai lambda terlebih dahulu. Kita substitusikan dari persamaan yang tadi menjadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 11 ditambah lambda dikali 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 6 dikali 1 dikurangi 4 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 0. Hasilnya yaitu 1 ditambah 1 ditambah 4 dikurangi 2 dikurangi 11 ditambah lambda dikali 1 ditambah 1 dikurangi 6 dikurangi 4 ditambah 4 sama dengan 0, sehingga menjadi negatif 7 ditambah lambda dikali negatif 4 sama dengan 0. Kita tukar posisi menjadi negatif 4 lambda sama dengan 7, sehingga didapat lambda yaitu negatif 7/4.
Jika lambda sudah diketahui, kita substitusikan nilai lambda tersebut ke persamaan berkasnya menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 2y dikurangi 11 ditambah negatif 7/4 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakannya, karena di sini lambdanya kan pecahan, kita kalikan kedua ruas tersebut dikali 4 sehingga hasilnya menjadi 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16x dikurangi 8y ditambah 44. Kemudian ditambah negatif 7 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 4 sama dengan 0. Kita buka kurungnya sehingga menjadi 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16x dikurangi 8y dikurangi 44 tetap ya. Kemudian kita kalikan menjadi negatif 7x kuadrat dikurangi 7y kuadrat ditambah 42x ditambah 28y dikurangi 28 sama dengan 0. Kemudian kita hitung menjadi negatif 3x kuadrat dikurangi 3y kuadrat ditambah 58x ditambah 20y dikurangi 72 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita kali menjadi negatif 1 sehingga hasilnya 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurangi 58x dikurangi 20y ditambah 72 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran tersebut yaitu 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurangi 58x dikurangi 20y ditambah 72 sama dengan 0. Kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran dengan L1 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 2y dikurangi 11 sama dengan 0 dan L2 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 4 sama dengan 0 serta memiliki titik pusat 1/2 dan 3/2. Persamaannya masih sama seperti yang tadi, cuma bedanya di sini yang diketahui titik pusat ya. Adapun untuk menyelesaikannya yaitu kita susun persamaan berkas lingkarannya seperti yang tadi, L1 ditambah lambda dikali L2 sama dengan 0. Kita substitusikan L1 dan L2 nya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 2y dikurangi 11 ditambah lambda dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita buka kurungnya di sini serta kalikan lambda dengan persamaan yang ada dalam kurung menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 2y dikurangi 11 ditambah lambda kali x kuadrat ditambah lambda kali y kuadrat dikurangi 6 dikali lambda x dikurangi 4 lambda y ditambah 4 lambda sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 1 ditambah lambda x kuadrat ditambah 1 ditambah lambda kali y kuadrat ditambah 4 dikurangi 6 lambda kali x dikurangi 2 ditambah 4 lambda kali y dikurangi 11 dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Kemudian didapat x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4 dikurangi 6 lambda dibagi 1 ditambah lambda dikali x dikurangi 2 ditambah 4 lambda dibagi 1 ditambah lambda kali y
dikurangi 11 dikurangi 4 lambda dibagi 1 ditambah lambda sama dengan 0. Sehingga kita tahu ya di sini pusat lingkarannya yaitu dengan rumus pusat A, B sama dengan negatif A besar dibagi 2, negatif B besar dibagi 2. Didapat yaitu negatif 4 dikurangi 6 lambda dibagi 2 dikali 1 ditambah lambda, 2 ditambah 4 lambda dibagi 2 dikali 1 ditambah lambda. Ini kita lihat yang ada di dalam kurung di atas aja ya. Terus di soal sudah diketahui pusatnya yaitu 1/2 dan 3/2. Nah, kita tinggal substitusikan pusat yang ada di soal ke dalam pusat AB yang tadi sudah dihitung untuk mendapatkan nilai lambda, yaitu kita misalkan untuk yang A-nya negatif 4 dikurangi 6 lambda dibagi 2 dikali 1 ditambah lambda sama dengan 1/2. Didapat yaitu negatif 8 ditambah 12 kali lambda sama dengan 2 ditambah 2 lambda, sehingga 2 lambda sama dengan negatif 2. Didapat lambda sama dengan 1. Substitusikan lambda sama dengan 1 ke persamaan berkas lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 2y dikurangi 11 ditambah lambda dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 4 sama dengan 0. Kita substitusikan, yang lambdanya diganti 1, terus kita buka kurungnya sehingga didapat x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurangi 2y dikurangi 11 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 4 sama dengan 0. Didapat yaitu 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkarannya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Pina Lutfiani Tohari. Kepadanya disilahkan. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada garis X plus Y sama dengan 5 dan melalui titik potong kedua lingkaran. Lingkaran yang pertama yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y sama dengan 34, dan lingkaran yang kedua yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 2Y min 100 sama dengan 0. Penyelesaian, kita susun dulu persamaan berkasnya. Rumusnya yaitu L1 plus lambda L2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai lingkaran yang pertama dan yang kedua itu ke dalam rumus sehingga diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat min 2 min 8 lambda per 1 plus lambda X min 2 plus 2 lambda per 1 plus lambda Y min 34 plus 100 lambda per 1 plus lambda sama dengan 0. Lalu kita cari pusat lingkarannya. Rumus pusat lingkaran pusat A, B yaitu min A per 2 min B per 2, sehingga diperoleh nilai pusat A yaitu 1 min 4 lambda per 1 plus lambda, dan nilai pusat B-nya yaitu 1. Lalu pusat lingkaran terletak pada garis X plus Y sama dengan 5. Substitusikan titik pusat ke garis tersebut, sehingga diperoleh nilai lambdanya yaitu min 3/8. Lalu substitusikan nilai lambda min 3/8 ke persamaan berkas lingkaran, sehingga diperoleh hasilnya 5x kuadrat plus
5y kuadrat min 40x min 10y plus 28 sama dengan 0. Baik, saya Vina Lutfianitari akan melanjutkan pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai persamaan parameter lingkaran. Pada gambar yang di bawah terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R. Dalam gambar tersebut terdapat titik P. Nah, kita misalkan jika titik P itu x, y yang terletak pada lingkaran. Dan jika θ adalah sudut di antara sumbu x dan vektor u sama dengan OP, maka akan didapatkan u sama dengan OP sama dengan r cos θ r sin θ. Karena u sama dengan x, y, yang itu berarti x sama dengan r cos θ dan y sama dengan r sin θ. Nah, persamaan tersebut itu dinamakan persamaan parameter sebuah lingkaran. Nah, parameternya itu adalah sudut θ. Selanjutnya, jika kuadrat dari persamaan tersebut dijumlahkan, maka akan didapat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat cos θ ditambah r kuadrat sin θ sama dengan r kuadrat. Nah, persamaan itu yang dimaksud dengan persamaan sederhana dari lingkaran. Jika pusatnya adalah C sama dengan H, K yang tidak berhimpit dengan titik 0,0 dan θ adalah sebuah sudut di antara CP dengan garis melalui C yang sejajar dengan sumbu X positif. Kita misalkan titik C itu berada di kuadran 1, maka akan didapatkan U sama dengan vektor CP X min H, Y min K sama dengan R cos θ R sin θ. Nah, dari kedua persamaan tersebut kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan sehingga akan didapatkan kurung buka X min H kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka Y min K kurung tutup kuadrat sama dengan R. Nah, bentuk tersebut yang dinamakan dengan bentuk persamaan standar dari lingkaran. Selanjutnya, terdapat bentuk lain dari persamaan parameter untuk lingkaran yang berpusat di titik pangkal 0,0. Pada persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, kita kombinasikan dengan persamaan x sama dengan ty, lalu eliminasi yang x sehingga akan diperoleh t kuadrat y kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, atau y sama dengan r per i akar 1 plus t kuadrat. Lalu substitusikan nilai y dalam x sama dengan ty, maka akan diperoleh x sama dengan tr per i akar 1 tambah t kuadrat. Jika kita pilih nilai positif, maka akan didapatkan persamaan parameter untuk setengah lingkaran bagian atas, yaitu x sama dengan tr per i akar 1 plus t kuadrat, y sama dengan r per i akar 1 plus t kuadrat. Dengan parameter t adalah koefisien arah dari garis dengan persamaan x sama dengan ty. Jika dipilih nilai yang negatif, maka akan didapat pasangan persamaan parameter untuk setengah lingkaran bagian bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.